Ibu, Saudara sekalian, kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan di pagi hari ini, dan kita mau letakkan segala sesuatunya di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Jalanku, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau Yesus lebih tahu. Jalanku, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Oh Yesus, ku percaya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, terutama kepada jemaat Sion Alta yang saya kasihi. Di pagi yang indah ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Yehezkiel 36 ayat yang ke-26.
kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. 1 tahun telah kita lalui, Bapak Ibu Saudara Tuhan, baik itu dalam keadaan yang baik maupun keadaan yang buruk. Bahkan sebagian doa-doa kita telah dijawab oleh Tuhan. Mungkin juga sebagian doa-doa kita belum ada jawaban dari Tuhan. Memasuki tahun baru ini, Bapak Ibu Saudara Tuhan, janji Tuhan bagi umatnya tetap berlaku. Dia senantiasa memberikan rancangan damai sejahtera bagi umatnya yang setia mengasihi Dia, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Dan ketika kita sungguh-sungguh mau berbalik dari jalan-jalan yang jahat atau berbalik dari dosa-dosa kita, Dia memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam kehidupan kita. Dia akan memberikan kemampuan bagi kita agar kita dapat hidup taat seturut dengan firman-Nya. Tentunya hati yang baru dan roh yang baru harus diikuti dengan sikap atau tindakan kita, perbuatan kita yang sesuai dalam kehidupan kita, agar hubungan kita sebagai anak-anak Tuhan dengan Tuhan terus terjaga, dan agar firman-Nya benar-benar membawa dampak dan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan dalam tahun yang baru ini, Bapak Ibu Saudara Tuhan, kita menyongsong tahun yang baru ini, kita semua juga pasti rindu untuk melihat janji-janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Jawaban-jawaban doa kita dipenuhi dalam kehidupan kita. Masalah-masalah yang dapat terselesaikan, semuanya dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara Tuhan, dengan hati yang baru, ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam menyambut tahun baru ini, agar janji-janji Tuhan dapat digenapi dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah lakukan segala sesuatu di dalam Yesus. Lakukan segala sesuatu di dalam Yesus. Dan segala sesuatu di dalam Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dalam perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ingatlah kepada Tuhan dalam setiap perbuatan kita, baik dalam pekerjaan kita, dalam aktivitas kita di rumah, di kantor, di jalan, bahkan di sekolah pun, yang masih sekolah, di kampus, dalam lingkungan sosial kita, bahkan dalam keluarga, pergaulan kita, dan banyak hal. Ingatlah setiap perbuatan kita. Keluarkanlah perkataan-perkataan yang positif dalam kehidupan kita. Lakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, karena hidup kita adalah memancarkan kasih Tuhan. Lakukan segala sesuatu seperti kita melakukan untuk Tuhan. Kita tidak akan berani berbuat kecurangan atau dosa jika kita melakukannya seturut atau kita melakukannya seperti untuk Tuhan. Jika kita ingat apa yang kita lakukan itu hanya untuk Tuhan. Sungguh hati melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku menjawab, aku menyertai dia. Dalam kesesakan aku meluputkan dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ayat itu di dalam Mazmur 91 ayat ke-14 sampai 16. Dan yang kedua adalah belajar dari pengalaman. Bahwa aku tertindas, di dalam Mazmur 119 ayat ke-71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Munya itu menunjukkan pada Allah. Segala ujian, pencobaan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, itu adalah untuk pembelajaran bagi diri kita, Bapak Ibu Saudara Tuhan, agar kita dapat hidup lebih baik lagi di hadapan Tuhan.
Tuhan senantiasa membentuk hidup kita melalui segala keadaan maupun kondisi, agar kita, kehidupan kita semakin hari semakin seturut dengan firman Tuhan. Dan ketika kita mau terbuka, kita mau benar-benar mengakui ketidakmampuan kita saat kita menghadapi masalah, saat kita mau terbuka di hadapan Tuhan dan belajar dari setiap masalah yang kita hadapi, maka kita akan menjadi manusia yang semakin mendekati kepada kesempurnaan. Karena hidup ini adalah proses menuju kesempurnaan, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Belajarlah dari setiap pengalaman yang kita lalui. Belajar dari tahun yang sudah kita lewati. Kita evaluasi apa yang menjadi kekurangan kita. Mari kita perbaiki di tahun yang depan ini, di tahun 2022. Dan yang ketiga adalah iman disertai perbuatan. Di dalam Yakobus 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Keyakinan iman, kehidupan, doa harus selalu diimbangi dengan perbuatan kita, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Sedangkan iman yang disertai dengan perbuatan akan menghasilkan mujizat, buah-buah roh dalam kehidupan kita. Seringkali Bapak Ibu Saudara Tuhan, ketakutan ini membuat kita, iman kita merasa lemah. Pikiran logika selalu bertolak belakang dengan iman. Tetapi ketika kita menyingkirkan segala ketakutan dan kita mengutamakan iman kita menggunakan iman kita dan hikmat kita, maka kita akan melihat hasil yang luar biasa dari perbuatan yang kita lakukan. Ketika kita takut untuk melangkah ataupun melakukan segala sesuatu atau berbuat sesuatu, maka kita telah kehilangan kesempatan untuk berhasil. Makanya jangan takut melangkah. Mari kita mengandalkan Tuhan, kita mengikut sertakan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita, agar kehidupan kita seturut dengan firman Tuhan. Marilah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sambutlah tahun yang baru dengan penuh keyakinan, karena Tuhan telah memberikan kita hati yang baru. Lakukan segala sesuatu di dalam Yesus. Belajarlah pengalaman yang lalu dan melangkah dengan iman. Maka kita akan melihat janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Mari saya tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan segala aktivitas kami sepanjang hari dalam tangan-Mu. Biarlah Kau yang memegang kendali dalam kehidupan kami, dalam segala aktivitas kami Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ini menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami dapat menyongsong tahun baru ini dengan penuh sukacita, dengan penuh keyakinan. Kami tetap mengandalkan-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih kami menyerahkan sepanjang hari ini dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah janji-Mu, menepati janji-janji.